Indonesia seakan tak ada habisnya untuk dijelajahi. Banyak destinasi menjadi tujuan petualangan karena transportasinya yang terbilang mudah. Namun beberapa tempat dengan pesona alam yang tersembunyi terletak di pelosok. Untuk menuju ke sana dibutuhkan transportasi khusus. Mulai dari motor modifikasi, perahu tradisional, gerobak yang ditarik hewan ternak, hingga transportasi yang tak lazim, traktor. Petualangan kali ini dimulai dari provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Sejak dibukanya perkampungan Waiharu di Lampung pada tahun 1800-an, masyarakatnya masih sangat bergantung pada kekayaan alam hingga kini. Inilah alat transportasi utama masyarakat Waiharu untuk membawa hasil bumi. Kebiasaan masyarakat Waiharu, karena memang ini daerah yang cukup terisolir, jadi kalau kita mau ngedapetin uang, salah satunya adalah menjual hasil alam dari desa mereka ke kota. Jadi apapun, beras, kopi, sayur-sayuran, mereka kirim pakai gerobak sapi. Medan yang kita lewatin akan banyak banget, akan ada sungai, tanah. Sekarang siap perjalanannya dulu, siap-siapin, di packing. Jadi semuanya aman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bisa ngelewatin jalur pantai tanpa ngelewatin tanah-tanah yang rusak, kita harus kejar-kejaran sama pasang. Nah, sebentar lagi lautnya udah mau pasang sampai tinggi, jadi harus pergerakannya lebih cepat. Pasir sudah dilewatin, tanah sudah dilewatin, kali ini muara. Dan sapinya bisa juga ngelewatin, dia bisa berenang. Hebat banget. Jika gerobak sapi sudah bisa menyeberangi bagian muara, menjadi tanda air laut mulai pasang. Sehingga perjalanan gerobak harus dipercepat agar tidak terjebak gelombang pasang dan arus bawah. Kami pun harus pindah ke jalur atas untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun, justru di jalur atas inilah tantangan dimulai. Sifat tanah merah yang lengket dan licin saat terkena air menjadi medan petualangan mengantar hasil alam ke kota kecamatan. Makin jauh kita lewat jalur tradisional, semakin parah jalannya, dan karena ini dari tadi pagi hujan terus, jalannya semakin licin, jadi medannya semakin ekstrim. Gerimis yang terus menemani perjalanan kami membuat jalur gerobak semakin banyak digenangi air. Tumpukan lumpur yang menempel di ban gerobak juga membuat langkah sapi semakin berat. Jarak tempuh saya dari Waiharu ke pasar sebenarnya cuma berapa, Bang? 17 kilo. Cuma 17 kilometer. Tapi karena jalannya parah banget dan muatan kita juga lumayan banyak ya, Bang. Jadinya perjalanannya pasti dijamin memakan waktu lama. Ayo! Yang
ngebuat sapinya sering berhenti di perjalanan itu kalau udah kondisi rodanya seperti ini nih, lihat udah ketutup lumpur yang tebal banget. Secara hitungan jarak, perjalanan kami seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam jalan kaki. Tapi dengan kondisi jalan seperti ini, masyarakat bisa sampai menginap di tengah perjalanan. Saat ban penuh lumpur dan tidak bisa berputar lagi, kami harus membersihkan lumpur agar langkah sapi penarik gerobak kembali ringan. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain ini jalanannya memang sulit sekali. Lumpurnya benar-benar dalam. Jadi sapinya juga susah banget buat lewat. Jembatan gantung menjadi akhir dari cerita panjang perjalanan mengantar hasil alam dari Waiharu ke kota kecamatan. Selanjutnya, gerobak akan berhenti di lokasi tempat sapi-sapi beristirahat. Iya, oke. Sudah sampai di pemberhentian terakhir nih, di kanan kiri saya udah ada gerobak-gerobak yang udah sampai duluan ya, Bang? Iya. Jadi kalau gerobak coba bisa sampai di sini, nanti barang-barangnya langsung kita bawa ke pasar buat dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, wilayah pantai Waiharu juga punya cerita sendiri. Saya sama ibu-ibu dan bapak-bapak lagi ada di pantai. Di sebelahnya kampung Waiharu. Nah, sekarang kita lagi cari lauk makan siang. Lauknya adalah cacing laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seruling atau cacing laut biasa dicari masyarakat saat air laut surut, sehingga mudah menemukan persembunyiannya di pasir. Wih, ini dia yang kita... Ya, kabur! Licin banget dan warnanya transparan. Jadi begitu dia lepas dari genggaman saya, langsung masuk lagi ke pasir ya, Bu? Iya. Susah lagi dicari. Wih, tapi dapat lagi. Nah, sini. Wah, lepas. Nah, ini. Ini dia, lihat nggak di tangan? Ini yang namanya. Ini. Nah, ini yang udah lemas. Lagi satu. Ini dia yang namanya seruling. Ini menurut saya lebih besar daripada cacing laut pada umumnya. Tuh. Alat berupa gancu pipih cukup efektif untuk bisa mengeluarkan binatang buruan kami keluar sarangnya. Ya! Nih, jadi cara nyarinya tuh ada dua cara. Yang pertama dilempar, yang kedua tangan kita ada di ujung pisaunya. Jadi begitu ada nyangkut langsung kerasa. Nih, salah satu yang saya dapetin. Lumayan besar ukurannya. Ini kita masak apa, Bu, enaknya? Prosasin. Hah? Prosasin. Masak perasasin? Iya. Oke, memang biasanya tuh dimasak buat lauk makan siang, tapi saya mau cobain dulu. Mentahnya seperti apa rasanya? Tega, enak benar. Aduh, Enak Bagus. rasanya. Enak benar. Bagus. Enak betul itu. Rasanya. Rasanya asin. Asin, tapi dia nggak ada dagingnya. Jadi semua yang saya gigit di mulut ini tulangnya semua. Iya, betul. Tidak ada dagingnya. Nanti kalau dimasak rasanya apa? Oh iya. Enak ya?
Sebelum diolah menjadi menu kuah asam-asam, seruling lebih dulu dibersihkan dari pasir-pasir yang menempel. Bumbu-bumbu sederhana seperti bawang merah, asam, tomat, cabai, dan batang serai digunakan untuk memperkaya rasa. Oke. Seruling yang tadi udah didapetin dengan susah payah dan super seru akan langsung kita olah. Jadi apa Ibu masakannya? Beras masih. Beras mase, masak pindang seruling. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampai berotot. Kalau masak pindang seruling ini ternyata beda. Jadi kita nggak rebus dulu, habis itu baru dikasih bumbu ya Bu. Tapi ini sebelum dimasak, dijadiin satu semua sama bumbunya. Udah kelihatan ya serulingnya menggelepar-gelepar. Salah satu alasan kenapa bumbu harus masuk lebih dulu adalah supaya rasanya bisa lebih meresap ke daging seruling. Jadi kalau di sini kita nggak harus pas-pasin ukuran tungkunya, cari-cari batu, tapi langsung aja pakai ini kulit kayu apa? Kayu baru. Pakai kulit kayu baru digantung, jadi panasnya tuh lebih meresap semuanya ke atas. Tak perlu menunggu lama, sekitar 15 menit asam-asam seruling sudah bisa kami nikmati bersama. Rasanya kalau sudah matang itu iya bener kayak belut rasanya. Tapi bedanya dia dagingnya cuma sedikit ya. Jadi ada sensasi kriuk-kriuknya. Soalnya tulangnya juga bisa digigit, bisa dimakan sampai habis. Tapi enak, asem-asem, seger. Laut itu emang unik-unik banget hasilnya. Bisa nemu ikan kita di situ ya, bisa nemu cumi-cumi, bisa nemu udang. Hari ini Rani nemu lagi yang baru, nemu seruling. Rasanya lucu, kriuk-kriuk, asem. Jadi kalau kalian mau cobain juga boleh main ke sini, minta dimasakin nih sama ibu sama bapaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan masih berlanjut. Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo menjadi destinasi kami. Perjalanan kita ini bakal makan waktu yang lama banget ya Om ya. Prediksinya sih 5-7 jam, tapi kita nggak pernah tahu cuaca panas, cuaca hujan. Nah inilah fungsi atap ini diciptakan supaya kita terlindung dari matahari dan hujan. Ini salah satu cara yang kreatif banget. Jadi come on Om, kita mulai petualangan. Desa Pinogu yang dituju kali ini bukan sekedar desa, lokasinya sangat terisolir. Kayak gini nih kita nggak pernah tahu apa yang bakal dihadapin di perjalanan, makanya ojek-ojek ini setiap ke atas itu mereka wajib bawa peralatan sendiri kayak pompa, terus shock breaker cadangan, busi cadangan supaya perjalanannya tetap bisa lanjut terus. Ada pohon tumbang di tengah-tengah perjalanan kita dan karena motor kita super besar dan tinggi, jadi mau nggak mau pohon tumbang ini harus kita potong dulu, baru kita bisa lewat. Untuk berada di balik kemudi ojek Pinogu butuh penguasaan medan yang mumpuni. Kali ini saya nggak boleh dibonceng, jadi harus turun jalan kaki ke atas. Soalnya itu lumayan terjal tanjakannya sama lumayan dalam lumpurnya. Butuh waktu 10 menit untuk satu motor melewati tanjakan ini. Nah, karena rombongan cukup banyak, kami menghabiskan waktu 1 jam untuk satu tanjakan ekstrim. Rasanya lepas pas nanjak, jadi butuh bantuan juga buat ngedorong ke atas. Ini super licin sih, saya aja yang jalan susah. Apalagi yang bawa ojek dengan beban yang berat banget kayak gini.
Baru setengahnya yang kami tempuh. Perjuangan masih panjang, masih ada 15 km menunggu di depan. Dan entah kejutan apa yang akan kami jumpai. Semangat! Sampailah saya di Desa Pinogu. Amin, dengan selamat, barang-barangnya semuanya selamat. Coba bisa dilihat dari muka saya. Kira-kira berapa lama perjalanan yang harus saya tempuh? Dari estimasi 5-7 jam, ternyata perjalanannya jadi 12 jam. Penuh perjuangan tapi menyenangkan dan seru banget. Pagi yang sejuk menyelimuti Desa Pinogu. Rasa lelah karena perjalanan panjang sirna sudah. Wilayah yang memiliki luas 5 kali lebih besar dari kota Gorontalo ini dihuni 3.000 penduduk. Mayoritas masyarakat Pinogu punya kebun kopi sendiri. Dari desa terisolir inilah dihasilkan kopi bercita rasa tinggi. Luas kebun kopi di Pinogu 270 hektar. Jumlah pohon kopinya jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk di desa ini. Kopi jenis Robusta tumbuh subur di Desa Pinogu. Cara olah kopi Pinogu masih tradisional. Itulah mengapa produksi kopi Pinogu tidak dapat dilakukan dalam skala besar. Roasting coffee. Lagi sangrai kopinya dari biji supaya berubah warnanya nanti jadi hitam ya Om. Sampai hitam prosesnya sih kurang lebih sekitar 1 jam. Semakin banyak biji kopinya, semakin lama pula proses sangrainya. Aroma sedap khas kopi Pinogu menyeruak kemana-mana. Jadi kopi Pinogunya hari ini bakalan saya masak jadi kudapan, namanya doko-doko. Masyarakat Desa Pinogu suka sekali membuat makanan manis. Singkong, parutan kelapa, dan gula aren jadi bahan utama. Gula aren lebih dipilih ketimbang gula pasir karena manisnya lebih legit. Warnanya juga menjadi ciri khas doko-doko. Ini dia nih yang unik, adonan dicampur kopi. Aroma manis gula dan kopi beradu apik. Seketika langsung menggugah selera makan. Dalam bahasa Gorontalo, doko-doko artinya bungkus-bungkus. Adonan yang sudah dioseng lantas dibungkus daun pisang berbentuk segitiga. Cara bentuknya tak sembarangan, harus ada celah di atasnya agar matang merata. Doko-dokonya bakal kita kukus selama 30 menit. Nah ini dia kudapan saya. Doko-doko kopi. Doko-doko kopi ya kita cobain. Ah ini mah kue wajik.